bisa ngegeser Persib nggak kira-kira? Kalau dari tadi Persibnya sih kita merasa yakin bahwa Persib nggak akan kegeser. Nah, coba dari tim-tim yang lain, dari Bang Lano mungkin persiapan tim-tim yang lain untuk menggeser Persib. Kalau jadi Persib yang gua khawatir kan di Borneo. Borneo ya, jelas. Beda 1 poin. Sama Persita. Persita. Itu tim udah hitam tuh. Yang Persita itu ya, Bang ya? Jadi itu tim mungkin dia nggak semewah Persib tapi dia juga sama, gaji lancar, bonus lancar. Betul, pajaki. Dan apa? Ya kalau sama inilah ya. Tapi Malut juga kadang nggak konsisten ya. Iya. Yuhu. Wah, sepi sekali. Aduh, pada kemana nih orang-orang? Hujan kali ini ya, jadi pada males nih. Nah, Aku Bogor ya. Aduh, gimana kabar? sehat Bang? Alhamdulillah. Mantap. Bos malah duluan ini. Yang lain mana yang lain? Tulang satu nih. Tahu nih. Malah B1 duluan. Salam. Alhamdulillah, coach. Sehat dong? Alhamdulillah. Mantap. Seger. Kursi panas nih. Boleh. Nah ini gue kayaknya bakal marah-marah lagi nih. Ya apa-apa dah sama gua sini. Panas nih. Mana lagi yang lain nih? Aduh, Jakarta Indonesia lagi hujan terus nih Om ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musim hujan, musim dingin. Ini habis operasi siapa nih? Habis operasi mana nih? Lu operasi apa kedinginan Bang? Habis nyunat. Bawaannya dingin aja ya, bawaannya beneran dingin aja. Ini nggak bangun ya? Kalau Bang Lano biasa di Rusia enak. Iya. Iya, kita di sini. Bisa lama itu. Aduh, ya Allah. Udah nih, masih ada lagi nggak sih? Ada. Nah, Gerimis Aceh. Sebutin mana ini? ya udah tuh. Ya nggak ada lawannya Bang, salah. Harusnya ini ke situ tuh biar. Tahu goyang nih. Iya pasti. Iya. Gini. Kan kapal goyang, tenang aja Bang. Kalau goyang, Hujan dingin. ya kan. Kemarin kan udah bawaan Malang. Berarti ntar siang apa nih kita kira-kira? Ah, lawan Surabaya. Babi golek. Pakai sabukan. Berarti ngomong Pesan dulu. sponsor. Ngomong sponsor. Oh, enak aja emang nggak hujan-hujan gini, yang angkat-angkat. Enak nih ayam nih. Enak semua. Gas Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kita di Iya dong. Wasiatul Akmal, dan di samping gua kiper tercinta. Edi Kurnia Edgar. Kayak di Tarkam tuh beda lagi di. Apa tuh? Ya kan? Ke Tarkam tuh kiper legendaris, ya kan? Legenda sekarang udah jadi PK Supra. Oh iya ya, di Supra ya. Ngopi dulu, ngopi. Ngopi dulu, Bang, pesan Dulu kopi nih. Sambil kita tunggu kopi, kita perkenalkan dulu. Nah, Ya, dan iya. kita ditemani yang sudah tidak asing lagi di sebelah kanan saya. Big Boss ini. Ini mana? Kan? Makasih ya. Balano. Kata Bang ya. Gue dibilang mana? Bang Bergot, senyum nih. Enggak, kita bikin enak, Bang. Enggak, lu jangan senyum. Kalau senyum makin gak enak. Ntar marah-marah deh. Bang. Mari jalan, Bang. Ini kursi panas, ntar marah-marah dia bentar lagi nih. Liatin nih ya. Parah nggak sama gue? Mau marah nggak dia? Harus dong, dia harus. Harus dong. Tapi mukanya adem. Ini panis Lihat banget. mukanya adem. Muka adem, udah kayak cincau. Pahit, mana ini pahit ya? Makasih ya. Makasih, Pasya. Pasya. Wih, ada pisgor. Pisgor apa tape goreng gitu? Peyem. Tape goreng. Habis kan terakhir peyem mulu kan. Iya, tape Kasihan yang goreng. lama nggak pegang peyem. Wih, Gua- mantap. Gue dulu pernah jualan peyem beneran loh, Bang. Beneran serius? Berapa? Bener. 300? Enggak, peyem ini bener di pasar beneran, nggak bohong. Oh, keren banget. Bercanda orang jualan serius. Pernah Orang jualan. serius. Peyem berapa? Serius, 300? Gue bikin di itu dulu kakak ipar gue bikin ini waktu pas zaman belum main bola, gue nggak ada kegiatan, gue Nah. jadi ya itu jualan peyem. Gue Lu pernah jual peyem ya? Pernah. Gue juga pernah jualan es mambo saat di Stadion Lebak Bulus lagi dibangun. Anjay, semam. Mabuk gue. Iya, es mambo. Oh, Gue pernah. itu ente yang jualan ya? Nah,
Pas lagi stadion dibangun gue pernah jualan es bambu. Itu nyolong ya pas bisa. Ada dua bambu. Enggak, dia lagi nyari besi. Songong yang jualan itu. Aku di stadion Lebak Bulus. Oke geng, seperti biasa jangan lupa ya lo subscribe dan like komen di channel Koprol sebanyak-banyaknya biar lo semakin tahu dan semangat obrolin tentang sepak bola nasional. Pokoknya hari ini nanti ada yang emosi, ada yang ketawa, gua nggak tahu dah. Pokoknya gue sih pengen ada yang emosi, senang ya kan? Lu senang, lu kan jadi dokter bang ya. Iya, Jadi was itu bak, jadi ada kegiatan Ada gitu, kegiatannya. ya kan? Geng, jangan lupa lu share sebanyak-banyaknya ke Abah, encang-encingnya Babe, Teteh, Engkong, apa lagi ya biasanya apa deh? Baba, Baba, ya, Om, Ambu. Umi. Pak Le, Pak Ade. Pokoknya lu share sebanyak-banyak. Oke. Kita mau bahas apa nih bang sekarang? Liga ya? Banyak bahas liga, kan udah paruh musim. Udah paruh musim. Persib udah juara paruh musim. Udah milik Persib udah. Ya. Udah, Oh, milik ngeri Persib. banget nih. Tapi sementara aja. Nyebrang dia. Nah, Iya, kemarin di sini. Ya kan? Sebenarnya hatinya Persib sebenarnya. Paksa waktu itu. Masuk angin juga ternyata. Kan saya bisa masuk angin nih. Oke, Super Musim League telah hujan. merampungkan separuh jalan di musim ini. Seperti kita tahu, Persib udah berhasil keluar sebagai juara paruh musim. Gimana nih? Udah Persib paruh musim menang terakhir sama Persija Jakarta. Ya kan, apakah Persib akan bertahan di klasmen. atas klasmen nih? Di papan nasional itu di bawah masih ada Persija, masih ada Borneo, masih ada Malut kalau nggak salah. Malut. Persebaya udah Oh iya, di Persebaya lima kemarin tadi. juga. Masih ada Malut. Malut Persebaya. Masih ada Persita. Masih ada Persita yang luar, baru Persebaya. ya Persebaya yang luar biasa ada PSIM, ya kan? Bener ya? Keren. PSIM Bener. Di 5 besar itu bagi gua luar biasa. Ini pasti poinnya nggak jauh beda, Iya. ya kan? Edko dari dulu. Makasih. Pasti. Pertanyaan. Kalau Persib itu udah pastilah. Maksudnya sekarang dengan skuad yang kedalaman skuad yang sekarang itu mumpuni lah. Ya kan udah keren, udah secara apa namanya kita ngeliat kasat mata juga alhamdulillah ya. Kalau menurut gue tuh memang Persib layak di atas gitu. Nggak tahu ya, tapi ini juga akan jadi apa ya disebutnya. Ini kan udah putaran kedua nih. Ya. Tim-tim yang lain juga pasti nggak akan tinggal diem nih. Iya. Ya kan pasti juga dia akan merubah, dia akan menambah apapun itu. Iya. Tapi kalau menurut gua ya Persib juga pasti akan tetap bertahan. Iya, Gitu. iya. Walaupun nih rival-rivalnya nih pasti akan tidak tinggal diam lah. Iya. Seperti Tapi itu. kalau lihat dari kasat mata, Hmm. ini kayak Persib ini nggak ada faktor lain nih kayaknya nih. Apa tuh? Ya, maksudnya nggak ada faktor. Nggak ada gitu. faktor ya, nggak akan. Kayaknya enak aja. Enak aja. Ya setahu gue juga alhamdulillah nih dari dulu gue di Persib sampai sekarang nih nggak pernah telat Persib ya kan, di lain tuh banyak yang telat ya kan, itu kan faktor utama tuh, faktor utama untuk jadi pemain itu jadi lebih greget gitu kan, lebih semangat lagi. Sebenarnya gue pengen banget telepon salah satu pemain Persib, pengen tahu gitu setelah mereka lawan Persija ini menang, ya kan. Terusnya suasana di dalamnya gimana sih, gitu loh. Kita kan sebagai pemain kan ibaratnya kita dulu merasakan ya, Edgar ya, gimana harusnya bonus gimana. Pengen gitu telepon Beckham seperti apa mereka kita wawancarai lah. Ya Boleh. kan? Kalau yang lu tahu, lu ada nggak? Aman banget bang, dulu aja waktu zaman gua dulu kan jarang main ya, jarang main aja gua bonusnya lumayan gede tuh bang. Oke. Nggak pakaian juga udah gede, apalagi gede. sekarang nih Iya. dia udah jadi PT, udah jadi perusahaan yang menurut gua tuh memang yang pasti mereka akan profesional lah, pasti enak banget. Ya. Dan lu tahu bang, kalau di Persib itu lu udah kayak selebritis deh. Oke. Lebih daripada yang gua ada beberapa tim besar ya pernah alhamdulillah gitu, tapi gua nggak pernah ngerasain yang seperti di Persib. Iya. Mungkin itu yang membuat akhirnya pemain juga nyaman dan ingin memberikan yang terbaik di Iya. Persib. Kan kalau dulu tuh gue pernah dengar dari teman-teman Persib ya, tuh tekanan untuk main lokal tuh luar biasa. Betul. Nah sekarang ini mungkin ketutup kali Bang Lano ya. Assalamualaikum. Ini nih dihubungin nih. Kang. Alhamdulillah. Iya memang begitu Kang. Memang Persib itu udah super lah, udah jaminan mutu. Insya Allah, amin. Iya, terus yang mau putaran kedua ini kira-kira Persib mau melakukan apa Kang? Maksudnya?
Ya, artinya persiapan buat putaran kedua Persib mungkin akan kontrak pemain-pemain baru atau gimana Kang? Kemungkinan? Pasti pemain baru. Oh pasti ya, asing. Ada pemain baru tapi belum ini sih belum muncul nama. Oh iya, enggak, yang pasti Sabraha pemainnya mau diambil yang baru. Kemungkinan satu atau dua sih. Oh iya, udah cukup lah Tapi itu. kuota slot satu. Tapi si Dia keluar. Barba kan keluar Kang. Barba masih tanda tanya ya. Berarti dua kalau antara satu dua aja kalau Barba jadi keluar. Oh gitu ya. Oh, pokoknya Persib biar gimana tetap Persib atuh. Mau apa wae Persib tetap Persib. Tim yang konsisten ya Persib. Apa wae. Kayaknya nggak ngelawan, asal jaga konsisten aja Kang. Ya nggak? Pais. Pemain ini karena kita kan juga ada di Asia. Iya kan di Asia nanti bulan tanggal 11 Februari bermain lawan Choburi ya. Di Thailand ya. Ya bukan. Saburi. Choburi tanggal 11 sama tanggal 18. Iya. Beda ya. Udahlah. Pais gimana Pais? Oh, Gitulah. Ya kan Kang? Pais nggak jadi. Kalau Itu nggak Martin Paes nggak jadi Kang. Kabar-kabar Martin Paes tuh. Belum ini saya juga belum dengar itu sedih. Edi Kurnia nganggur bilang. Biasa. Hoak kali Kang. Edi Kurnia nganggur Biasa lah. bilang oh. Edi Kurnia aja udah sejauh-jauh. Ya lah pokoknya yang penting sekarang tapi pemain udah masih terus latihan kemarin habis menang lawan Persija ya. Baru besok melatihan. Oh baru besok latihan. Besok hari Jumat baru latihan ya. Oke deh, kondisi udah bagus semua pemain ya. Nggak ada yang cedera. Pasti. Oke. Oke Kang, semoga Persib bisa terus konsisten. Abdina maunya Persib hat-trick. Iya doain pasti ya. Persib doain lah pokoknya. Terus Pokoknya kalau Persib hat-trick, Abdi going to Bandung ya. Kita makan sate ya, makan peyem goreng ya. Oke, turun Kang. Iya sama-sama Bang Ferry ya. Iya, assalamualaikum. Iyalah ini salah satu pengurus manajemen dari Persib. Persib. Irfan Enggak, ini bukan. Ada teman lagi yang lebih punya power baru satu. Punya power ya. Ultraman. Punya power nyala dong sini nih. Berarti kan Nyala. seperti kan sebenarnya kan Verkot nggak kaleng-kaleng juga. Oh, itu po. Kedalaman- salah. Iya kan langsung dibuktikan. Kedalaman sama Persib kan Om Verkot kan berarti kan. Halo Kang Hujan. Nggak mau kalah. Bener, Mas Bagong nggak mau kalah, bener. Itu bohong, itu bohong. Oh, tapi benar ini. Ya. A1 A1 guys, Oke. informasinya jelas. Kondusif timnya lagi Kalau buat- mempersiapkan. Kalau saya buat koprol harus A1. Wih. Nggak ada yang bohong-bohongan. Nggak ada Ya kaleng-kaleng ini. Iya. Ngeri. Berarti terjawab ya Jawablah. bahwa ya. Persib akan tetap konsisten ya. Akan tetap konsisten, menjaga konsisten bahwa Halo, assalamualaikum Dek. Nah ini ada Sehat, lagi. Dek. Kok nggak pada mau kalah ini? Sehat Dek. Gimana kondisi sekarang Persija? Dilawan. Kecewa ya? Ya udahlah, fokus saja buat pertandingan kedepannya. Kecewa sudah lupakan lah, move on lah. Itu biasa sepak bola di. masih ada di GBK. Itu hanya permainan dunia. Anjay. Jual saya Aja ya kan. Pak Ustadz. Tenang. Assalamualaikum. Iya, ya kan. Gimana kedepannya gimana nih Persija kedepannya deh? Ya, bismillah lah buat juara tahun ini. Amin. Amin. Taruh nggak jelas. Taruh. Diam amin balik. Nah ini Kusakma lagi ngobrol-ngobrol deh ya, mudah-mudahan ya kan. Oke, libur latihan ya? Lagi baik, alhamdulillah deh. Kan ini Rio Fahmi. Wes, mantap. Rio, semangat terus. Semangat terus. Pokoknya semangat terus kayak temanku Sakmal ya. Pokoknya jangan pernah gentar, hadapi terus. Pokoknya tunggu aja di Jakarta untuk Persib Bandung. Oh, tunggu. Tunggu. Bismillah, iya berikan yang terbaik. Siap, Bun. Oke deh, sip, sukses ya.
Salam buat teman-teman di sana. Amin, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Mantap, memang koprol gak kaleng-kaleng nih. Nggak kaleng-kaleng. Ada yang nggak jelas, ada yang nggak jelas. Ada yang nggak jelas tadi, jelas banget. Bukan. Jelas itu, Pak. Masalahnya ketika kita di atas meja ini kita harus objektif gitu kan. Bahwa Jakarta pun adalah tim saya, Persib tim saya. Artinya memang dua tim ini yang harus menurut saya yang harus jadi juara nih di musim ini. Pokoknya harus juara. Tidak ada tim lain lah, harus dua ini yang memang, dan itu kan sesuai dengan ulasan pelatih. Iya. Ya kan? Dan kalau menurut saya Persib kemarin bisa raih juara per musim itu memang sudah sewajarnya, ya enggak? Sudah sewajarnya. Gua demen nih, ini ada Kaisang nih. Iya. Oh, tuh solo tim gua tuh solo tuh. Solo nih. Sorry. Temot nih. Hah? Seperti bajai. Keles terus. Apalagi sih jalan jasa. Jalan jasa sebenarnya gini-gini tuh. Ini pengamatan lah. Artinya bahwa Persib itu tim yang menurut saya sudah bisa tahu apa yang mesti dia lakukan menghadapi siapapun. Artinya bahwa tim ini kan sebenarnya sudah mau pakai berapa skenario apa aja yang diinginkan Bocah Kodan. Kan dari awal udah aneh dibilang kayak kan buat Persib apapun yang mau dibuat enak, finansial nggak ada masalah. Nah, Iya kan? iya. Mau datangin pemain siapa bisa. Soalnya gini, Bonus benar, lancar gitu loh. Persib berangkat Gaji lancar. Persib berangkat dengan manajemen yang sudah bagus. Apalagi tata kelola finansialnya luar biasa. Iya. Yang itu kan yang sebenarnya menjadi yang hal terpenting di Super League di Indonesia nih, Liga di Indonesia ini kan. Artinya bahwa Indonesia ini dikenal sebagai kompetisi yang selalu nunggak gaji pemain. Tapi but not for Persib. Sebenarnya sih Persib. bukan ini penting buat ini juga, tapi emang semua klub tuh harusnya seperti itu. Iya. Lah, tapi kenapa nggak bisa seperti itu? Kan itu Ya, masalahnya. balik lagi ke regulatornya lah. Kadang-kadang juga ego dari pengurusnya juga. Ah. Misalnya gini, kalau kemampuannya saya kemampuan segini, Tidak memaksakan. yang segini gitu loh. Iya. Ya kan, Gitu. kalau emang dia ikuti kodratnya aja. Kalau memang kodratnya masih di menengah, ya Berarti kodratnya jangan sampai parah itu ya. Ikutin ini dong. Saya dong saya. Pernah mau dengar omongan Ferry Kodrat sih? Bener. Masih nggak ada. Bang Rijal, apakah yang konsisten bukan pemain aja Bang, tapi manajemen harus Oh konsisten? iya dong. Manajemen tuh harus konsisten kan dari awal. Kan mereka punya gambaran bisnisnya mau bikin apa gitu kan. Tadi yang Mas Aldo bilang, ya kan jangan memaksakan diri gitu kan. Mampunya hanya sampai di 3, memaksakan untuk sampai ke 6. Ya beban ini buat mereka gitu kan, kasihan. Berarti harus matang sih. Soal pemain kan sebenarnya kan kita pada tahu semua kan. Itu semua kan dia hanya kesempatan doang kan sama media coverage lah kan. Hampir sama lah kualitas pemain kan sebenarnya kalau hitung ya gitu. Iya, saya setuju. Tapi sebenarnya juga bukan hanya soal manajemen yang bagus juga ya, yang menjadi faktor utama. Pelatih juga menurut saya. Artinya dari 18 pelatih yang ada ini, ada 2 pelatih yang memang sudah lama. Jaroldo Recurring di Dewa dan Bojan Hodak di Persib itu dari sejak tahun 2023. Semuanya pelatih tahun 2025 semua dikontrak, ya kan? Sekarang Dewa pun juga tidak pernah nunggak gaji. Dewa juga kaya raya. Tapi kenapa dia tidak konsisten, kan itu masalahnya. Ya kan? Ya berarti ya ada faktor juga, pelatih juga, gitu aja udah. Ini simpel juga. Simpel inilah. juga. Kalau ini bukan pelatih Semuanya doang, lah, Om. semuanya Ini harus saling terkait antara manajemen untuk bagaimana menjalankan ini ke tim gitu kan. Kalau ya tadi Dewa dengan punya financial yang bagus, ya kan pelatihnya juga bagus, ya kan. Tapi kan balik lagi, ini kan bagaimana meracik gitu kan. Bukan pelatih ya. Ini bedanya Dewa sama Persib. Bojan ketika tahu ada duri dalam daging William, dia nggak tahan lama. Begitu dia tahu itu keluar. Ngerti nggak? Nah Dewa dari awal nih ya, gue bilang ini nggak tahu yang ikut gimana. Gue sih nggak yakin bahwa ini harus pelatih ya yang rekrut. Pinggir kebanyakan di situ. Ada apa tuh Jepang. Terus Marukawa, terus ada Strike, ada sampai dari Bali yang dari Pripat Barga. Terlalu banyak di situ sehingga malah dia nggak ada striker, malah cuma ada Alex Martin sama Mesidoro. Mesidoro kan punya striker. Oh iya. Alex Martin kan sebelumnya kan top score. Ya. Ya enggak. Artinya bahwa menurut saya Dewa itu sudah puas dengan apa yang mereka capai sebelumnya. Jadi mereka tidak introspeksi diri terlalu dalam. Menurut saya kalau memang tadi Pak Lano bilang bahwa dia kayak gue yakin nih nggak semuanya pemain dipilih oleh pelatih ya kan, tapi tetap semua orang tahu bahwa itu pelatih.
Ya nggak? Iya, bener juga sih. Kayak Despora. Gue juga tahu nih bahwa ini nggak semua Despora dipilih sama Sintayong. Iya. Ya kan? Tapi kan orang tahu itu Sintayong gitu loh. Ya tetap tahu dia pelatih. Maksud saya ya ini bedanya sekarang bedanya bahwa ya udah ini faktornya berarti kalau Dewa ya faktor pelatih menurut Bukan saya. pelatih juga, pilihan pelatih selalu benar ya. Ada juga pelatih yang milih main ujung-ujung juga di Liga Indonesia beleen. Ada juga kayak gitu. Tapi kalau Dewa kan Bener. kalau Dewa kan Iya. sebenarnya kan kalau Dewa kan berangkat dengan optimisme tinggi ketika kemarin dia benar-benar jadi pesaing rival utamanya Persib untuk jadi juara itu kan. Iya. Berangkat dari situ kan sebenarnya kan. Tapi kok nggak meyakinkan perjalanannya, nggak konsisten. Iya. Itu. Padahal dari awal Iya kan? Iya. kita ngelihatnya emang bagus tuh. Padahal dari awal kita juga, Dewa. saya juga dari awal Iya. juga saya bilang nih Dewa dream team Nah, menurut saya. kalau itu kan harga nilai pemainnya, iya. Iya, bagus. Dewa. Tapi kan nggak balance. Nggak balance, Mereka pas- di satu posisi banyak main, nah ini kurang main gitu kan. Ya akhirnya kan ada Di proses rumor lah yang saya perjalanannya. dapat barusan dapat bahwa Dewa banyak menurunkan salary pemain-pemainnya. Oh. Ya kan? Hanya ada dari beberapa Oke. pemain hanya satu pemain yang Ini bocoran ya, Iya, udah ada naik bocoran. Di gajinya. awal Hanya musim, yang- di awal musim. iya enggak baru ini. Baru ini. Berarti kan hukumannya berarti. Nah, iya, berarti kan ada Iya. punishment. maksud saya Punishment. gitu, ya kan? Punishment-nya. Di Koprol tuh jelas berarti ya. Jelas Gaji aja udah banget. tahu nih sekarang Udah nih. tahu semua. Tapi intinya ini Gitu. sih chemistry kalau gue bilang. Chemistry Antara bener sih. Pelatih, pemain dan pengurusnya. Ya kan? Mungkin banyak pemain bintang kali, Bang. Iya. Iya, Kan pemain mahal-mahal sih di situ emang. Padahal juga sama bintang banyak banget, tapi kan bisa Tapi memang bisa diatur. guyur kan Iya. gitu. Tapi Gitu. bagusnya nih udah kita ulik-ulik masalah manajemen, masalah gaji semuanya. Tapi yang gue senang itu sebagai pernah kita main dia, masalah fasilitas. Nah. Kemarin sudah membandingkan apple to apple fasilitas latihan Persija sama Persib Bandung. Ya kan Persib udah punya lapangan sendiri. Ya Ya. kan Persija udah punya lapangan sendiri. Tapi Persib nggak punya gym, Persija punya gym. Ah. Ya kan? Nah ini gimana nih? Itu Kalau masalah pun fasilitas. bukan lapangan sendiri, itu kan lapangan Pemkot yang disiapkan di kontrak panjang. Ya kan? Artinya kalau Persija kan itu benar-benar lapangan Persija loh itu. Ya. Ya kan? Agak beda loh sebenarnya. Ya. Dari mana Persija punya lapangannya? Sawangan. Sawangan Oh, bukan punya Pelita Jaya dulu ya? punya Oh, inilah, nurse-nya Bakri juga Group lah. sama Bukan PSSI, bukan PSSI ya. Kan misalnya Bakri Group juga kan. Kalau gua ngeliat situ Bang, Persib juga Tahu sebenarnya mau kemana nih. Persib juga sebenarnya udah fasilitas udah lengkap. Ya. Udah lengkap. Bahkan kalau nggak salah di sekarang GBLA sama ini juga udah Bela di lapangan luar ada dibikin lah. udah ada juga Iya. semua Lapangan lapangan latihan latihannya. Itu udah lama. Iya. Kalau yang gua tahu itu udah planning itu udah lama gitu. Kan- Tapi Makanya- akhirnya kan jadi setelah Fakat jadi wali kota kan. Oh iya, ya karena kan memang ya kita nggak bisa mungkirin bahwa Iya. pemimpin daerah perlulah support Perlu lah, pemimpin daerah iya. gitu kan. Perlu. Nah sekarang Persija juga kan lagi disiapin tuh lapangan latihan yang rencananya Stadion Cendrawasih. Jadi Itu gua agak ini, gua agak nggak setuju. Ya kan bukan persetujuan Ya, lo. iya. Menurut keyakinan saya, kalau kata Panji menurut keyakinan saya. Iya. Nah, lu nggak bisa juga kan kan Iya. itu hak dia, Pak. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Udah, juga dong. Balik lagi nih. Juga kalau gubernur mau ngasih itu mau digimanain? Ayo. Oke. Kurang ilmu dia berarti. Oke, balik lagi nih. Peta persaingan kan udah semakin ketat nih Bang ya. Iya. Nah, Yoi. coba deh sekarang kita ulik nih. Yang di bawah-bawah ini gimana nih kira-kira nih? Bisa ngegeser Persib nggak kira-kira? Kalau dari tadi Persibnya sih kita merasa yakin bahwa Persib nggak akan kegeser. Nah, coba dari tim-tim yang lain, dari Bang Lano mungkin persiapan tim-tim yang lain untuk menggeser Persib. Kalau jadi Persib yang gua khawatirkan Borneo. Borneo ya, jelas. Beda 1 poin. Sama Persita. Persita. Itu tim udah hitam tuh. Yang Persita itu ya Bang ya? Jadi itu tim mungkin dia nggak semewah Persib tapi dia juga sama gaji lancar, bonus lancar. Betul. Pajaki. Dan apa? Ya kalau sama inilah ya. Tapi Malut juga kadang nggak konsisten ya. Iya. Tapi gue suka Persita mainnya tuh pelatih bagus ya si Bagus. siapa tuh kalau Spena ya, Ya, mainnya rapi gitu. Iya. Ini kan khawatirkan. ini kan udah putaran kedua nih. Kalau gue juga Habis putaran pertama. Iya, masing-masing tim juga udah melihat lah peta kekuatan dari Persib, Borneo, Persija pasti udah bisa melihat di mana weakness-nya, di mana strong point-nya. Pasti udah tahu lah di mana terus ada kunci pemain-pemain juga pasti udah tahu nih. Iya. Gitu. Pasti ada perubahan lah. Yang paling besar peluangnya itu ya si Borneo ya. Persib kepleset sekali aja, Iya. Borneo udah bisa langsung geser. Karena poin cuma 1 poin. Itu poin malah bagus kalau kita ngeliat ini kan. Bang Ferkot. Tapi kalau saya lihat ini kan yang membanggakan buat kita nih bahwa dari sampai 7 besar ini
lima bekas ekspor serikatan. Iya. Ya kan? Ada Persib, Persija, Persita, PSIM. PSIM, dan Persebaya. Ya. Ya kan ya. Tapi kalau saya melihat dari bakal persaingan di putaran kedua, saya lihat bahwa Malut yang paling sangat membahayakan untuk Persib karena Malut juga akan membuktikan bahwa produk-produk Persib yang mereka ambil, termasuk ada yang mereka pinjamkan itu juga produk-produk yang mumpuni. Jadinya Kualitas artinya ya, Bang, ya. kalau kita lihat nanti di akhir Persib juara, Malut runner up, berarti memang menurut saya itu ada Produk Persib dong. Persib. Oh, Persib. balik Jadi lagi. malu dari penadap main-main Persib juga dong. Kalau bilang kan. Nah, tapi kan kualitas nggak masalah nih. Benar. Malut Kualitas. lihat bahwa ini pemain heran kok bisa dibuang semua dilempar sama Persib. Persib Iya. masih bagus. Iya. Ya berarti ada konsep Sampai apa nih? dilempar. Ya dibuang, artinya kok dibuang. Enggak dibuang, Om. Enggak, artinya kan dikasih ke Malut semua Iya. kan. 4 pemain malah sekaligus 4 pemain kan. Asing semua kan. Asing semua. Itu mereka sebenarnya kan kalau nggak salah masih Negonya. dipertahankan, nggak ketemu nego. Iya, aja. yang ketemu nego ya artinya kan kok diambil Malut gitu loh. Lebih Nah, gede, lebih gede. ternyata terbukti gitu loh. Persib dengan melepas 4 Fantastic Four ini menurut saya ya kan bisa bagus gitu kan, ya kan, dan terbukti juga 4 Fantastic Four yang di Malut ex Persib ini juga bagus juga, artinya gitu bahwa kalau saya lihat nanti kalau mereka, saya lihat nih mereka berdua akan saling bersaing untuk Bersaing lah ya. juara. Tapi tetap juara Persib. Kalau Malut ya mungkin ya 2 lah. Persija nggak, Bang? Persija ada peluang kalau seandainya memang Persija tetap mempertahankan konsisten ya, artinya bahwa Persija kan juga kita lihat ada naik turunnya nih, lagi-lagi bagus-bagusnya Toto anjlok gitu kan. Anjloknya nggak anjlok draw, anjlok kalah Itu gitu loh. perubahan lah, perubahan saja. Iya, anjloknya nggak anjlok draw, Perubahannya lah. Iya. anjlok kalah gitu loh. Persib kan sebelum melawan Persija kan juga draw kan, ya kan, main lawan Kediri kan, ya kan, tapi nggak kalah, ya kan. Nah, tapi kan gitu loh menurut saya. Jangan Tapi anjlok. balik lagi ini kan masih setengah putaran lagi kan. Jumlah pertandingan masih banyak. Iya, semua sampai di Persebaya itu masih bisa naik lah. Gitu kan. Masih ini kan masih misalkan 17 pertandingan lagi 17 kan. lagi kok. Iya kan, 17 pertandingan Masih lagi, panjang lah. panjang lah. Ini iya. Ini perlu diingatkan juga. Ini pernah kejadian saya tahun 2007. 2008 2007. 2007 2008 kalau nggak salah. Ini kita juara paruh musim. Ya. Persis kayak begini juara paruh musim. Iya. Terus tahu pas babak keduanya malah was saja hampir degradasi. Saya liga seperti gitu kan. Iya, Iya, betul. Klub apa? Persib. Oh iya. Persib. Ini dia maksudnya jangan sampai kejadian lagi nih gitu tahun Bisa lalu. jadi. Yang Persija kita main di Malang, Bang. Jadi. Yang ketemu Persitara. Kan itu juga di atas juga. Di atas. Bisa jadi kita nggak tahu. Tadi kan banyak tim-tim yang udah bisa melihat tuh kelemahan-kelemahan. Biasanya dari itu mana. bisa kita prediksi itu lebih setelah 2-3 paruh musim kedua 2-3 itu pertandingan ya. Sudah main setengahnya tuh baru kita bisa lihat. Iya. Nah, tim kuda hitam kan seperti PSIM, Persita, ya kan? TSM gue nggak kuda hitam. Nggak yakin. Nggak yakin karena masih inconsisten dia mainnya. Ya kalau PSIM sih mungkin kalau tahun ini targetnya udah bertahan sih. Bertahan aja itu udah bagus. Bertahan udah bagus. Iya. Tapi udah bagus, ya. Untuk PSIM ya. PSIM. Persebaya sendiri? Persebaya justru itu yang kalau gue sendiri sih kayaknya itu yang bisa merubah persaingan di papan atas ya, karena dengan datangnya Tapares ya kan, dengan karakter dia sudah hafal dengan iklim sepak bola Indonesia, kayaknya ya Surabaya kan naik nih. Terbukti ya. Iyalah. Dengan adanya Tabares itu dia berapa pertandingan nih kemarin? Baru Berapa? satu. 2 apa yang enggak maksudnya konsisten menang. Yang pure asli mulai ini kan satu pertandingan. Satu Baru satu. pertandingan. Ya Persib itu Tapi gue sebagai orang Surabaya agak kecewa kemarin Persebaya melepas Rizky Dwi Pangestu itu. Bagi gue Kenapa? Bisa. nggak ngerti gue kenapa dilepas ke Reksa itu. Padahal kan dia tuh backup strikernya ya. Tahu ada hujan dilepas aja Iya, gitu. iya. Persib di putaran kedua ini udah punya tabungan 27 poin. Karena dia kan 9 kali home. Sebelumnya kan dia ini kan di putaran pertama kan 8 kali home. Iya. Dan semuanya menang. Ya kan, kalau ini dia 9 kali semuanya menang 27. Sekarang 38, udah 60. 30 tuh ya. Udah 65. Ya kan? 27. Ya kita anggap susah mengalahkan Persib di kandang lah. Iya. Ya kan, susah mengalahkan Persib. Dan itu kan 8 kemarin buktinya dia menang semuanya. Ini ada 9 tabungan Persib yang memang harus dijaga sama Persib. Oh, gue punya 9 home, harus gue jaga supaya terus menang. Kalau terus menang 9 kali 3 27, 38 27 udah 65. Iya.
Nah, itu hitungan matematika aja, hitungan gampang, ya kan? Hitungan gampang. Itu hitungan di atas kertas. Iya, hitungan gampang. Di lapangan belum tentu. Tapi kalau main keluar, kalau main tandang gimana Bang Lano Persib sendiri? Ya kan? Bisa ada batu sandungan nggak? Apa Ada. Pasti Banyak lah, ada. Saat ini Borneo belum tentu kalau misalnya atau ntar main di Persija itu kan lain cerita lagi tuh. Meskipun udah dihitung ya sama Persib ya, pasti kan ini yang lawan berat nih yang di away kan. Oke, di sini juga ada Bali United juga kemarin juga udah sedikit grafiknya naik nih. Bali United kemarin kan menang juga kan. Bali United 27 terus yang lagi di apa tuh bawa siapa tuh? Ada apa tuh? Persebaya 28. Nah, kira-kira Bang Rizal kalau untuk yang di 30 ini ya 27 28 30 ini bisa udah untuk ke 5 besar loh. Kalau buat sampai 5 besar sih mungkinan bisa ya. Tadi gue bilang Persebaya dulu. Ya kayaknya sih masih bisa lah bersaing sampai ikut persaingan papan atas ya, walaupun untuk juara kita masih tanda tanya gitu kan. Ya tapi untuk ikut bersaing untuk merebut 3 besar Persebaya masih bisa lah, pasti buka kemungkinan. Masih terbuka lebar ya, Iya. untuk Persebaya ya. Jadi Persebaya sekarang punya pelatih yang menurut saya berkarakter. Ya kan? Kita lihat aja kan. Ya berkarakter lah, pelatihnya punya pelatih berkarakter yang memang yang kemarin akhirnya di awal Persebaya. Oke, bicara tentang Persebaya nih. Persebaya udah di luar 5 besar, ada satu tim yang berpeluang bisa merusak kontestasi ya, Kontes. Surabaya. 5 laga tak terkalahkan, selalu menang di 3 laga terakhir. Nah, setuju nggak nih kalau Persija berpeluang menyodok atas? Tadi yang gue bilang bisa ke 5 besar ya Bang ya? Iya. Bisa ke 5 besar tadi ya, Pastilah itu. kan? Dengan konsistensi dia main menang ya pasti dia bisa ke Nyodok sih, nyodok bisa. nyodok pasti. Untuk materi main sendiri Bang Lano, harus ada perubahan nggak sih Persebaya? Harus ada. Harus ada. Harus ada, terutama di depan. Oh, ya. Depan sama kadang bertahan lah. Siapa tuh yang diandelin siapa ya? Yang ini strikernya? Yang diandelin terus tuh Morero ya emang? Orang itu orang Serbia. Orang Serbia tuh? Orang Balkan. Siapa namanya lu? Malik Rizaldi malah nggak ini ya Bang di situ ya? Jadi winger kan? Jadi winger. Maksudnya dia tapi biasa Malik kan ketika kemarin Tavares Ya, berarti dia saya jadi biasa striker. aja sih. jadi malah jadi striker. Jadi dia. striker kemarin, balik striker Saya kan. sih biasa aja, cuma di situ juga nggak masalah. Tapi balik Anjing namanya Rinaldi anjing gue. Iya. Loading Ya gua. Rinaldi kan. Rinaldi. Rizaldi sama. Rinaldi. Malik gitu mah. Gitu. Balik. Nah, kemarin juga Persebaya sudah jelas-jelas mengalahkan Malut. Iya memang, benar. Keren banget tuh. Gimana komentarnya nih? Bang Perkot deh, Bang Perkot nih. Iya, kemarin Persebaya menurut saya babak pertama sampai itu on fire bagus lah. Si kan 2 gol dari Freitas. Kira juga permainan Persebaya itu kemarin tidak diantisipasi oleh Malut. Persebaya bisa main dengan cepat tuh kemarin, ya kan? Itu kemarin cepat itu, umpan terobosannya cepat dan itu kita Moreira dan siapa? Bruno itu benar-benar sama itu yang Rivera. jadi jangkar yang memang ini apalagi Freitas juga kita lihat kemarin dia main bertahan menyerang lah luar biasa memang kemarin Luar memang biasa. pemain Persebaya memang punya motivasi tinggi untuk memenangkan pertandingan lawan Malut. Menurut mereka ini jadi kunci buat Tavares ke depan ya, artinya bahwa sebelum ada perubahan tim, dia melakukan perubahan tim, dia harus tahu dulu bahwa tim ini sebenarnya sudah punya kekuatan di sektor mana, kelemahan di mana, dan layak mana yang dipertahankan, mana yang harus dievaluasi. Lebih mudah. Betul. Kalau kemarin kalah lebih sulit kan, karena ini kan lebih menang-menang jadi lebih mudah. Cocok dong Bang. Berarti pemain sendiri cocok sama Tavares dong. Belum tentu nih. Kalau kemarin sih gue bilang itu karena mungkin ini Butuh perubahan dong napas untuk baru pelatih. kan, ada pelatih baru Iya. Kayak menunjukkan biasanya. Iya, dan Makanya kemarin gol-golnya kan dari lini kedua semua kan. Iya, dan Tavares juga kemarin juga berani menurunkan pemain-pemain yang sebelumnya tidak pernah dimainkan kan kemarin kan. Dites kan gimana. Dites sama Tavares semuanya dan posisi skor masih 2-1 loh. Iya. Dia berani berarti Tapi dia. dia- Dan itu masih di menit 80. Ya kalau hal itu mungkin sangat sewajarnya Bang Perkot, karena namanya pelatih baru kan dia mau tahu nih pemain yang selama ini tidak diberikan jam Iya. tanding Terbang. gitu, jam terbang. Artinya gue mau lihat kenapa nih gitu kan. Layak nggak? Masih layak nggak di sini kan gitu. Apalagi ini kan menjelang putaran kedua kan, artinya itu untuk evaluasi pelatih baru ini apakah pemain ini masih layak kita pertahankan atau kita lepas gitu kan. Seperti itu wajar sih. Tapi kalau saya sih lihat bahwa Tavares ini kan sosok pelatih yang keras dan tegas ya. Ya kan? Dan ini cocok karakter ini dengan ketika dia di PSM. Tahu gak orang-orang Makassar itu kan juga tegas sama Keras sama juga, juga betul. orang Surabaya Surabaya sama. sama nih
Bonek, Nah, ini menurut saya dengan berpadunya karakter ini bisa menjadi ancaman bagi tim-tim lain nih. Tapi dengar-dengar itu kan si Yuran mau pindah Persebaya katanya. Nah, ikut juga Persebaya juga Yuran. Kalau nggak salah. Nah, ikut Tapares ya. Tapares. Berarti kan Oke. cocok dong bang strikernya tuh. Bisa jadi. Oh, dia kan back- Ke situ lagi dia Back Persebaya. kaptennya. Pokoknya ikut pelatih. Kalau misalkan ini Iya, ikut pelatih Yuran. yakin nggak? Tapi emang pemain belakang Persebaya emang agak kurang. Tapi kalau ada Yuran di situ, wah Lengkap lah, kuat, sudah ya. Lengkap kuat, Iya. belakang Persebaya kuat. Oke, papan bawah juga semakin menggeliat nih. Persis Solo akhirnya mengakhiri puasa tak pernah menang Nah, sejak kemarin tuh. pekan pertama melepaskan status juru kunci. Gimana komentarnya nih? Tahan dulu, Bang Rijal. Kita ngopi dulu kita. Ngopi. Oke. Udah mau habis nih. Udah tadi nih. Jangan lupa ini anak apa namanya? Tapenya enak nih. Peyem. Tapenya gak enak. Pas ini. Ya Solo Mantap. Oke. akhirnya menang ya. Siap komentarnya. Mana lo? Solo Bang. Silakan Bang. Nah, sudah waktunya menang lah. Cuma Ini waktunya ya. udah waktunya menang. Faktor lain apa enggak terbawa? Bagaimana itu? Belum gajian apa gimana? Kayak Berarti ada Ini bonus kayak- dong. Kayak Bang, Bang Rijal kayak yang tahun tinggi, lalu ya? bonus. Solo juga tahun lalu kan di bawah. Setiap tahun begini Setiap Solo. tahun. Bukan tahun lalu juga begitu lagi sama gitu. Dia nanti pas udah putaran ini dia udah merangkak naik lagi, Tapi kan- selamat Di gitu. tengah, Tapi kan Selamat lagi. Persis Solo ini kan terakhir ini kan memang yang informasi yang kita dapat ini kan si siapa? Kesang itu kan sekarang kembali lagi turun gunung. Oh. Berarti dengerin Koprol, ya enggak? Ingat nggak kita pernah bikin bahwa Solo butuh perhatian Jokowi? Iya. Iya itu. Pas. Berarti dia- Pas berarti ngedengerin nih. Kemarin kan Kayaknya dia ngikut. Yang gue tahu dari teman-teman di Solo kan memang manajemen itu seperti panggil sama Kesang kan. Oh. Iya memang sebelum Jadi emang Padang. walau bagaimanapun Persis adalah harga diri orang Solo. Orang Solo. Dia akan turun lagi. Gitu. Akhirnya? menyelamatkan buat Solo. Akhirnya Tapi kok kenapa setiap musim selalu begini ya? Hancur di awal musim, entar habis itu perbaikan. Habis Ya itu. sama kan kayak Semen Padang, ya enggak? Kemarin kan udah terancam degradasi, tahu-tahu Tapi ada Baik. bedanya. Yang Padang itu kalau aku bilang, maaf nih ya, kebodohan pengurusnya. Kalau Solo ini kayaknya aneh, tiap musim begini mulu. Tiap musim om dia 3 musim betul. iya sih betul sih Om. Makanya Jadi tadi saya bilang. di putaran pertama turun, habis itu putaran kedua naik di tengah. Naik di tengah Berarti aja. kalau- Lanjut lagi. Berarti mempertahankan konsistenitas itu sulit. Ya enggak, Om? Ya enggak, mempertahankan itu sangat sulit. Menjaga itu sangat sulit, Om. Ya enggak? Ya Solo itu kan bisa begitu kenapa? Ya mungkin bapaknya Kaisang bawa Solo kayak Persis di Tilii ya, ditengok gitu loh Persis. Coba saya teli itu. Iya. Oh. Ya gitu loh. Mungkin Bang Ferkot bagi saya nunggu Persis Solo tahun 2028 udah mendekati Pilpres. Mungkin Solo bisa juara. Dengan Saya makanya Udah nih ngeri itu emang ngeri nih. Kita nggak tahu, Ngeri mungkin juga kan. Karena kan Ngeri. sama Kaisang kan di support terus. Iya sih Ya betul. kan? enak Ya. kopenya, enak kopenya enak. Enak. Sapuin Om, sapuin. Tapi itu analisa yang bagus. Analisa, betul. Kita nggak tahu ya namanya Analisa rezeki. itu wajar. Apakah tadi kemarin udah sempat rame kan bahwa Jawa Tengah akan jadi ke kandang gajah. ada yang gitu ya. Iya. Ya nggak apa-apa. Solo Kandang juara kan aja. sah-sah aja. Iya kan? Siapa tahu Iya. beliau nggak Berarti- turun di Solo doang, bisa turun di Semarang juga nanti bantu, ya kan? Bisa bantu di mana-mana. Boleh Yang penting juga kan- berarti. Yang penting kan jadi kandang gajah semua. Wes, kok Iya. jadi Duit gitu. siapa tuh? Ya kan? Hah? Duit siapa tuh gajahnya? Embo? Berarti saat yang tepat untuk berinvestasi. Ya, Iya, 2029 ntar lagi. Tapi kata Bang Lano setiap kemarin Solo bawah habis itu naik ya kan. Iya. Ya sekarang gue lurusin aja sekalian ya kan di Iya. 2028 mau ke 2029 ya Solo Bentar juara lagi. sekalian. Mungkin sekarang di tim itu yoyo kan naik. Naik lagi ya. Turun gitu kan. Tapi tertahan Tapi di sebenarnya atas. sih dengan kondisi ini harusnya Solo langsung memperbaiki diri ya, bukan hanya untuk mengamankan tahun ini, tapi bagaimana mereka berpikir tahun ini bisa bertahan dan bagaimana untuk menjalankan tahun depan. Tahun depan gitu kan. udah mulai. Mumpung si anak masnya lagi turun gunung nih. Kalau saya sih sebagai orang Solo ya, Oh serius harus Solo Bang lu. Ini aneh nih orang ada aja. Teman orang Bandung. Tapi Bandung, Jakarta. Tapi dukung Persib Bandung Iya. sekarang orang Solo. Ada yang mana-mana aja. Solo ya. Kursi Kalau- panas kalau- emang nih. Kalau orang kalau Solo, Enggak ya, ini kan orang kayak Solo kan satenya Pak Kamto. Teng. Persis mengakhiri putaran pertama dengan kemenangan. Iya. Artinya orang Solo jangan dicolek. Kalau Oh, colek gitu. bisa geger nih bangsa. Oh, Nah, dia dicolek. Ah, ini kode apa nih maksud orang Solo yang nggak boleh colek? Nggak boleh, gue nggak boleh colek gue. Gue boleh colek. Nggak, maksudnya orang Solo nggak boleh colek. Ah. Ini lagi rame kan nih masalah orang Solo dicolek-colek nih. Eh. Ah, rame.
Emang nggak boleh harusnya. Berarti salah tuh ya. Salah. Yang mantan Menpora salah tuh ya. Jelek-jelek orang Solo ya. Mas Suryo maksudnya. Gua Iya. ngomong ya. Oke, uniknya sebelum kemenangan di Padang, ini terjadi pertemuan antara Kaisang dengan supporter. Nah, itu kan berarti balik lagi. Berarti Kaisang benar. udah mau support, nggak ada masalah, sah-sah aja, malah Yang lucu kan bagus. rasanya Via Padang malah keluar-keluar di media kan. Nah, Sosial media tuh kan. malah Makanya. iya mau Ini- ini bagus aja biar gaji pada kagak telat ya. Betul, kan gue bilang dari awal tadi bang, Bilang. itu faktor Iya. utama. Teman-teman sini juga kan kalau tidak diperhatikan sama orang tua kan juga Iya ngambek lah, ngambek. Iya. Nah, ini kan males-malesan. kan ngambek kan perhatian orang tua. Iya, Nah, betul. sekarang kok ngambek dong, buntong ya. Oh, dari Iya. samping orang tuanya. Nggak apa-apa, Uang sah-sah jajan, aja. ya, kasih uang jajan. Si uang jajan ya. Iya. Lari kenceng deh ke warung deh, ya kan? Berarti mie ayam jadi sih. Mau dong bang? Tapi kemarin ada yang lebih mengejutkan lagi nih. PSBS menang lawan Bayangkara. Gila nggak? Aneh. Parah banget ini. Dan di tukang Bayangkara praktek gila. Kahudi Wahyudi. Kalau lo jangan nanya gua gimana, lihat main aja. Tapi bener sih, gue lihat ininya bang ya, kayak nggak greget gitu. Bayangkara mainnya tuh kayak Iya ya. Saya kasih tau ya. Serius sih, kasih tahu nih, kasih tahu. Ada yang kasih tahu nih, coba Ada yang coba kasih tahu apa nih. nih, apa nih? Kan orang Begini. orang manajemen PSBS ada jadi teman akrab saya juga. Nah. Jadi saya banyak nih sebenarnya. Temannya banyak Ini banget. A1 nih. satu lagi. Kalau Kenapa empat- PSBS kemarin Kalau menang? 4 kuarto. Kenapa PSBS kemarin menang? Kenapa? PSBS itu kan julukannya kan badai Pasifik. Hmm. Kemarin kan hujan deres tuh. Masalah buat dia. Oh, Suwe, gue kira apaan? kira udah ngomongin serius-serius, tahu-tahu emang Iya. bener. Menang gara-gara badai. Gua kira PSBS itu menang kemarin. Kenapa? Karena PSBS masukin 4 ke Oh, beda. Nah, tapi gue jujur gue pribadi ya, gue minta PSSI sama LIB itu pertandingan di investigate lah itu pertandingan tuh. Aneh itu pertandingan menurut gua gitu. Nah, ini catatan nih. Catatan. Ini menurut pribadi gua ya. Tadi kenapa emang pakai tangan nendangnya? Enggak om, ada kita lihat main tuh kayak Nggak kegreget ya, kan? Nggak greget emang. Main bola tuh gak niat loh. Atau ini juga mungkin warning buat si pelatih Bayangkara. Simon. Pelatih Bayangkara Simon sih, Paul Master. Bukan, Paul Master. All Master. Warning juga buat dia lah bahwa Begini amat menurut gitu ya. saya pendapat dengan Pak Lano bahwa Bayangkara salah gitu loh mengontrak seorang Paul Monster ini. Salah. Iya, tapi udah jadi bubur om jadi. Iya makanya meskipun dikontrak 2 tahun kalau memang dia mau bagus, Buktikan dong. apalagi dari manajemen Bayangkara punya ambisi 2026-2027 juara. Juara. Berarti kan dari sekarang kan Permusar kan di kontrak sampai 2007. Ya harusnya kalau nggak ada perubahan ya gimana mau juara? Iya, Gitu iya. maksud saya. Iyalah, makin jauh aja makin jauh. Berarti harus tahu dia kalau emang dia sama sekali udah dikasih berapa kali chance tapi nggak berkembang ya udah harus. Nggak ada pelatih inisiatif untuk gue mundur deh. Nggak ada. Yang duit, Om. Zaman dulu ya. Om. Dulu orang begitu kan. Sekarang Satria. mau duit. Gagal malu. Iya, Ya kan? kan? Kalau sekarang mah gagal masih bisa bertahan. Sayang juga ya. Itu Peringkat berapa sih Bayangkara nih? Bayangkara sekarang peringkat Klasemen peringkat berapa tuh? Fasya di roll Fasya. Bayangkara iya nyari dulu kan. 10. di roll. Bayangkara peringkat 9. Poin 22. Tingkat 9, poinnya Di 22. atas Arema di bawah Bali United. Ya masih aman lah. Iya. Cari aman. Masih aman. Oke. Bayangkara berarti masih ada poin berapa di Bayangkara nih? Kalau Poin masih ada peluang. 22. Oh, masih 22 Masih ya. oke lah, masih bisa. Iya, tapi gak enak aja Bang Ano ya kalau 4-0 ya Bang ya. Iya. Iya. Udah gitu kalau mau papan bawah. Oh, apa bawah? 4-1, sorry 4-1, iya. Dianulir kan? Tapi kan Kemarin juga ada yang nggak tahu ya, dianulir. tadi sih mungkin pas di belakang layar ada informasi PSBS ini lagi mau bangkit katanya. Mau Wah, bangkit. Berarti ada Kemana support nih? dong. Ada Ada support. support dana. Yang pasti nih ya. Memang sih kalau secara squad sih nggak terlalu jelek amat ya PSBS ya. Heeh. Ya kalau suka kan gue bilang waktu itu pernah gue beberapa kali bilang sebenarnya kalau kita lihat pola permainannya biar dari mulai pegang di tangannya sama Rivaldo bagus. Secara pola bermain gameplaynya bagus. Iya. Cuman ya kembali lagi kan kemarin kan permasalahan dia dengan finansial ya. Hmm. Jadi ya sulit untuk Karena investor cabut ya. bicara Begitu? apapun kalau namanya Yang awal, Bang. pemain tidak digaji kan. Iya. Sedangkan mereka pemain punya tuntutan dengan Warga. Berapa bulan tuh Bang Kemarin BSS dia? waduh kurang tahu deh.
Panjang itu. Apa? Lumayan juga ya. Ya, Panjang itu, tapi kan panjang, tetap ya. di orang rumah nggak bisa. Iyalah, Oh, orang rumah iya mau pendaringan kosong terus gimana? Oke, masih di papan bawah. Pergeseran terjadi dengan Persijap jadi tim paling bawah dengan hanya 9 poin. 9 poin. Kira-kira 9 poin. melihat poin ini Persijap nih gimana? Cuman masa numpang lewat doang kan terselamatkan nggak nih Persijap nih? Kayaknya Kalau susah. numpang lewat doang nih kan. Cuman naik abis itu yuk udah degradasi lagi. Nah ini juga info yang baru dulu tadi pagi ini kayaknya. Ada apa sih Bang Lano? Kayaknya kalaupun ada perubahan main tapi tidak akan signifikan pengaruhnya. Yang gue denger ya, Oh. karena ujung-ujungnya yang milih semuanya yang manajemen lagi. Manajemen lagi ya Bang. ya. Iya. Ini dari awal juga Persijap juga kelihatan memang ada ini ya, Lapor masalah. manajemen. Iya. Jadi manajemen yang pilih pemain. Iya. 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 Kasihan bener Rivaldo. Iya ya. Ya baru tahunya sekarang kali ya, nggak tahu atau gimana nego-negonya tuh awal. Tapi memang kalau yang pengalaman kita sih kalau kita masuk ke Jepara tuh selalu lewat ya mereka selalu bilang tim talent scouting ya. Akan scouting, dibahas oleh tim talent scout. Kita nggak tahu talent scout itu apakah termasuk di dalamnya pelatih itu dilibatkan atau tidak. Kita tidak. Berarti kalau memang tadi benar info itu A1 bahwa manajemen yang menunjuk pemain-pemain baru, Persijap pasti degradasi. Itu aja. Iya. Lagi pula kan si siapa? Nih Ferry Kodet ngomong Persijap pasti degradasi kalau itu. Karena Kalau saya itu tahu terjadi ya. kalau itu terjadi Persijap pasti Apalagi degradasi. yang gue dengar kan juga siapa tuh pelatih sebelumnya tuh si Manuel Lemos juga kan sebenarnya nggak dipecat, dia nggak diberhentikan, Naik ke atas. cuma naik ke atas sebagai dirtek dan dia juga terlibat dalam tim pemilihan pemain untuk putaran 2. Dan kalau dia terlibat kenapa di pelatih kepala? Iya, ngapain sih nambah-nambahin beban aja ya? Iya. Padahal kan Persijap juga ada masalah dengan finance kan? Ceritanya. Ya infonya kita juga dapat infonya Ya kan. kalau kita lihat cerita dulu tuh Persijap tuh kayaknya ini banget bagus ya kan di atas pemain asingnya juga bagus-bagus tuh ada Evaldo ada apa iya. Tapi ingat Abang pernah ngomong kan, nggak sengaja naik kan? Ya kepleset. Iya, Persijap tahun ini kan nggak sengaja naik, Bang. Naik sebenarnya dia. Berarti Jadi nggak masuk emang dalam belum hitungan siap. dong. Ibaratnya Bang Rijal ya. Iya. Bukan dalam hitungan artinya ya mungkin manajemennya ini agak shock ya. Tiga tahun lagi ya. Bukan nggak sengaja naik karena Persijap dapat banyak kali kan main di Iya, di kandang. menang. Waktu itu kan di tangan Widodo kan. Menang lawan timnya Aji Santoso, lawan PSPS. Main juga di Jepara main. Harusnya karena dapat itu untuk Yang target kan PSPS, Bang. Iya karena Iya. karena dapat Iya, karena- kan? karena main di Jepara. Kita kan Kenapa sih? juga tahu ya yang punya PSR Pak Gede. Emang ada masalah? Ya udah nggak usah. Wah. Hubungannya tuh nggak baik antara PSSI sama Pak Gede gitu. Ada yang nyapuin nih, bentar. Ada yang nyapuin nggak nih? Mungkin nggak dia ngopi kali kalau hubungannya baik. Itulah. Oke, jadi kira-kira bakalan siapa yang bakal degradasi kira-kira Om? Tapi tadi bagaimana bilang menjamin Persijap Jepara A1 kalau masih memilih Iya, saya udah manajemen pasti Persijap. Ya kalau Degradasi. polanya Yang lain. kalau polanya masih seperti itu, artinya pelatih tidak diberikan kewenangan penuh untuk menentukan pemain, ya sangat berat lah, ya kan? Sekarang yang tiga terakhir itu apa? Persijap, Persijap Semen Padang. Semen Padang, Persis. Solo. Persis. Ya. Tiga, itu kan tiga udah langsung. 9 poinnya. Sama. Oh, bahaya juga ya. Ya, artinya, Gitu. ya rame lah buat papan bawah. Rame. Bukan ramai lagi tuh emang, tapi udah Berarti- jadi ini banget ya. Tahun lalu juga itu aja kan? Berarti papan bawah sama papan atas doang, papan tengah mah udah bodo Peringkat 15 amat. siapa? Peringkat 15 ya? Iya. Hah? Yang peringkat 14, 15, SBS. PSBS. Iya. 16 nilainya. 14-nya Madura kalau nggak salah ya. 14 Madura 17 poin. Oke, sebelum kita akhiri kita lihat dulu nih tebak skor kita minggu lalu lalu. yang udah dicatat oleh Fasya. Nggak ada yang Nggak ada yang Apakah benar. Apakah ada Persita yang salah? Borneo. Persita Borneo 2-0. Tapi benar belum Ah, aktif nih ya. ada. Aktif nih Borneo. Oke. PSM Makassar terus balik 0-2. Nggak ada, yang nggak benar. nggak ada checklistnya kosong. Bang Lano tuh pada 1-2. Oh, udah kebaca permainannya Om. Iya. Persebaya, Persebaya Malut Pak 2-1. Rizal lumayan, mie ayam. Permainannya. Mie ayam, mie ayam. Ini ayam nih. 2-1. Terus yang lagi Madura United Aduh. PSM Yogyakarta 0-3. Ada yang benar Ada. tuh. Itu ada kok 3-0 Sok itu. ya? Di 3-0 siapa tadi itu? 3-0 kan Madura menang. Ini 0-3 kebalik. Pas udah mau nyium Pak Akyu. Akyu, nggak jadi. Nggak jadi. Persija 1-0 tidak ada yang benar tuh. Ada yang Apa tuh? benar.
Tapi itu belum main ya, Iya. Persib Bandung belum main. Arema Persik sendiri. yang Ini gua memang curiga nih yang menang orang yang batuk terus nih. Yoi, Dia mie ayam. Tahu dia nih. Gua tahu bandarnya nih. Nah, dia udah tahu. Emang dua Dia ordal nih, ini Iya, ordal. kalah nih. Orde lama berarti. Semen Padang, Persis Solo. Solo, nggak ada yang tahu. 23, nggak ada, kosong semuanya. PSBS Bia Bayangkara Ini juga sama apalagi juga. ini? Ini paling nggak masuk akal nih. Iya, di luar. Paling nggak masuk akal nih. Persijap Jepara, Dewa United. Nggak ada lagi sama juga. Closing. Ya. Oke. Dua-dua 2-0 dia menang. Raja, selamat ya Bang. Ya, perjanjian yang menang traktir. Siap. Apa tuh? Ini udah dibawain. Dibawain. Dibawain sama dia. Udah tahu dua babak. Bawa 2 pas. Dia udah pintar memprediksi nih. Oke, untuk pertandingan pekan depan, Mas ya? Belum ada. Belum. Sekarang. Oke. Istirahat. Ini paling di bedah liga ini nih yang paling seru. Kita kan beda liga ya. Ah. Nah, kan liga kita bukan liga One BRI doang, ada liga Championship, ada liga Nusantara. Iya. Kenapa nggak kita bahas? Liga 2, Liga 2. Kalian itu. Kayaknya udah tahu juga dia nih, Pak. Iya. Tahu ini. Orta Nih kayaknya dia udah tahu juga. Justru dia banyak main di situ. Ya, kayaknya yang mau naik juga tahu dia nih. Oke, geng. Semua udah kita bedah dari tadi Persija, terus ya papan atas, papan tengah, papan bawah, atau Papan papan bawah. apa lagi dah pokoknya. Papan tulis. Ya kan? Tebak skor juga sama kita bahas semuanya ya. Untuk timnas kemarin udah kita bahas kalau timnas ya kan. Nanti kita bahas lagi minggu depan. Yup. Oke. Atau? Kita kupas lagi minggu depan pokoknya. Oke, thank you banget gengs. Sehat selalu, thank you Bang Lano, thank you Bang Rijaldi, thank you Bang Verko, thank you banget Adi Kurnia. Sukses selalu untuk kita semuanya. Ini kan yang emosi ya, enak ya. Gak ada emosi. emosi. Salam Tenang. sehat, salam olahraga, salam Ada emosi, mana tukang bajai. Yo, ada yang tukang kelas sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.